berkah. Haya. Haya. Sekarang kita sudah bersama Kang Alim di samping kita. Masya Allah. Gimana Kang Alim, udah selesai bikin kaligrafinya? Alhamdulillah. Hari ini lagi menulis tentang apa nih Kang Alim? Iya, insya Allah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'ud da'i bari'a biiznillahi azza wa jalla. Apabila obatnya itu tepat, maka insya Allah penyakitnya akan sembuh. Tapi yang saya besarkan di sini biiznillahi ta'ala. Jadi dengan izin Allah, insya Allah penyakitnya akan disembuhkan. Begitu Bu Nyai. Iya. Gimana tuh kira-kira tanggapannya? Iya, jadi betul. Apapun yang kita lakukan itu sebagai usaha, ikhtiar. Itu memang diperintahkan sama Allah. Jadi orang sakit, oh jangan diem. Berusaha, berikhtiar. Sakit itu ada sakit fisik, ada sakit psikis. Sakit kejiwaannya. Maka apa sudah dikatakan sama Allah juga ya. Bahwa usaha itu hak miliknya apa diberikan oleh Allah sebagai usaha manusia itu boleh. Jadi berikhtiar. Berobat, sakit jangan bilang, itu sudah takdir, mati ya wis, tidak bisa gitu ya. Mati ya sudah, itu tidak bisa. Jadi apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, satu kaum, apabila kaum itu tidak mau berubah, tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar. Apapun ikhtiar itu, baik itu ke dokter dengan cara ruqyah, dan kalau ada satu hal, nanti ada satu kesembuhan, itu tentunya apa? Semuanya sebagai sarannya dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mungkin Ustadz mau nambahin? Iya Ustadz. Ya, Masya Allah. Pada dasarnya ikhtiar ruqyah pun boleh dengan kedokteran. Betul. Karena itu ada ya satu syekh namanya Syekh Mala Al-Qudri ya. Al-Qudri itu bisa menyembuhkan orang bisu. Nah, ini kalau kita lihat banyak tuh video beliau tuh ketika dimasukkan tangan itu menggabungkan antara dunia medis dengan ruqyah. Iya, iya. Seperti itu. Maka kalau kita datang hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Betul. Kita mau datang ke kiai, mau datang ke ustadz, pasti yang dikasih air doa Ibu. Iya. Betul ya. Mau ibu sakit diabetes dikasih air doa, mau ibu sakit pusing dikasih air doa, ya mau ibu misalnya sakit perut dikasih air doa. Pada hakikatnya yang nyembuhin siapa? Allah. Kemudian ibu datang misal ke orang pinter, ini nggak boleh ya, ke dukun misal gitu. Mau ibu sakit pusing dikasih minyak, mau ibu puyeng dikasih minyak, mau stres dikasih minyak. Tapi pada dasarnya yang mungkin siapa? Allah. Itu iya. aja kuncinya. Betul Ustadz. Jadi apa? Dakwah itu adalah sebuah ikhtiar ya. Betul. Tapi kalau syifa, penyembuhan itu dari Allah. Dari Allah. Luar biasa ya. Insya Allah Masya nanti Allah. kaligrafi ini akan menjadi kenang-kenangan buat ibu-ibu yang hadir di sini ya. Jadi pengingat kita selalu bisa dipajang di rumah, di masjid, dimanapun ibu-ibu mau. Oke. Nah sekarang di sosial media kita Bu Nyai ada yang kepo lagi. Masih ada yang kepo. Masya Allah banyak banget yang kepo nih. Langsung aja kita lihat ya sosial medianya apa ini kekepoannya. Oke dari Cynthia Arina. Cynthia Arina, oke. Nah, Cynthia Tiap Arina. bulan kan saya dapat jatah uang bulanan dari suami. Perasaan saya udah irit nih tapi tetap aja cepet habis. Pertanyaannya kalau saya gitu yang perlu diruqyah saya apa dompetnya? Nah, Lucu ya? iya Bu Cynthia Arina. Oke. Itu Masya bukan di Allah. ruqyah, di rupiah. Oh iya, Di ruqyah. Jadi kalau kayak gini ya Ustadz sebetulnya tidak perlu diruqyah. Yang perlu adalah ganti mindsetnya. Mungkin kenapa? Sudah merasa irit tapi yang dibeli macam-macam. Ya. Bukan sekedar keperluan hidup Ya. tapi untuk gaya hidup. Betul. Kalau untuk keperluan hidup itu Allah cukupkan Bu. Benar. Karena itu sudah janjinya Allah. Melalui rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau untuk gaya hidup, itu nggak tahu. Seberapa pun nggak pernah cukup. Nah, ini dia bukan apa? Dompet atau apa Dompetnya yang perlu diruqyah. diruqyah apa enggak? Kacau ya, mindsetnya yang harus berubah Apa ya. dicas ya? Iya, jadi nggak apa-apa tuh harus dikit-dikit ruqyah juga ya. Kadang-kadang emang ada perilaku kita yang memang harus Betul, dirubah gitu betul, ya. betul. Mindset kita gitu Ya. kan. Jadi memang ya kadang-kadang perubahan tuh nggak harus selalu apa-apa disangkutin sama hal-hal yang seperti itu ya. Ada satu hal. Pengobatan ya. Ci Ayah, aku tadi sudah belajar dari Ustadz, ternyata apa? Ada satu hal kita itu akhirnya tidak gampang negative thinking. Karena ruqyah itu sini sebetulnya positif gitu loh. Positif. Jadi jangan sedikit-sedikit yang tadi contoh orang gemuk datang, wah ini saya ini disantet orang. Banyak itu. Banyak. Orang berpikir negatif itu banyak.
ternyata apa? Kita diajarkan untuk apa? Yaitu husnudon kepada siapapun. Jadi kalau kayak gitu jadinya jadi suudan ya Ustaz. Betul. Oh saya disantet ini, tapi juga ada kalanya dari peruqyah sendiri juga harus memberikan satu keteduhan. Kadang-kadang gini Ustaz. Takut-takutin Karena gitu ya? iya ditakut-takutin terus mungkin itu datangnya kepada peruqyah yang bagaimana saya tidak tahu. Katanya nyatanya oh ini ada jin 5.000 di dalam tubuhmu. Wow. Emang dia sudah ngitung dah? Ini pernah terjadi. Banyak Jadi ya? seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz kalau kayak gitu? Ya, sebaiknya dihindarilah untuk Ya, peruqyah-peruqyah seperti itu. betul. Apalagi harus kamu kalau mau datang, pada dasarnya ruqyah itu secara syariat itu tidak ada masang tarif. Ah, itu ya. Tidak ada Karena rupiah ya, nggak ada Ada di rupiah. Al-Qur'annya diterangkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Peruqyah itu harus diberikan petunjuk oleh Allah dan orang-orang yang diberikan petunjuk adalah orang yang tidak pernah menanyakan upah. Betul, betul. Seperti itu. betul, Jadi kadang-kadang mohon maaf, ada yang sampai Masya Allah dia sampai jual sawah. Tarifnya Gitu. Nah, tinggi. iya, ada yang sampai jual sawah kemudian minjem ke tetangga, kan kasihan. Harusnya orang-orang seperti ini kita dibantu. Ya. Minimal kalau dia nggak punya uang, kalau kita punya rezeki lebih kita bantu untuk diberikan rezeki dengan sedekah dan lain-lain. Seperti itu. Oke, nah Pak Ustadz, nih kalau ini kekepoan dari saya nih, kira-kira ada surat atau ayat khusus yang spesifik gak sih kira-kira untuk meruqyah diri sendiri gitu? Oh, Ya. tidak ada. Semua ayat-ayat Quran insya Allah jadi syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ibu kalau mau ruqyah sendiri boleh nanti baca surat Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan. Kemudian diusap ke bagian yang ini. Kalau boleh pakai ayat kursi boleh, mau pakai ini. Kalau dulu Ibnu Mas'ud ada sahabat Nabi baca Fatihah kemudian lapor meruqyah seseorang dengan baca Fatihah aja. Kemudian Ya. kata Nabi sodakta, itu kamu betul. Betul. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada beberapa sahabat yang lain juga. Ada yang menyatakan membaca ayat seperti surat Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaihi turja'un. Itu juga dibenarkan oleh Nabi. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran itu semua jadi penyembuh insya Allah. Asyifa. Masya Allah. Luar biasa sekali ya, tema hari ini sangat menarik sekali Oh, ya. iya. Buat Betul, saya betul, pribadi betul. juga banyak banget ilmu-ilmu dan wawasan baru nih mengenai ruqyah nih. Alhamdulillah. Kira-kira nih Bu Nyai sendiri mungkin untuk vitamin apa nih yang bisa kita dapatkan Ya. supaya booster iman kita supaya lebih yakin lagi dengan ruqyah itu sebenarnya adalah perantara aja gitu. Sesuatu Iya, dari iya Allah. betul betul. Gimana Bu Nyai? Baik ya. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang banyak dengan hadirnya Ustadz Hafiz. Terima kasih banyak ya. Kita belajar banyak tentang ruqyah, yaitu apa? Satu, pengobatan yang disandarkan kepada Allah dan itu kita hendaknya terus menjaga hati agar tidak kosong, agar tidak gampang kemasukan satu hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya saja kita lebih dekat kepada Allah. Saya rasa itu untuk menolak segala hal yang dari jin atau setan yang masuk ke dalam diri kita sehingga apa kita tetap benar-benar berlindung di bawah naungan Allah yang Maha Rahman dan Rahim dengan pengobatan ruqyah yang secara syariah. Semoga kita bisa mendapatkan satu solusi dengan tetap yaitu Allah. Ya, kita husnudan bahwa Allah adalah segala penyembuh ya, yang maha menyembuhkan. Itu saja Ci Aya. Oke, kalau kayaknya ada saatnya nih Kang Alim untuk menyerahkan kaligrafi Oke. kepada perwakilan. Mungkin Pak Ustadz boleh sih ikut ke sini. Silakan Ustaz. Perwakilan ibu-ibu mungkin ada salah satu yang bisa maju ke depan. Silakan Ibu untuk menerima kaligrafi dari Kang Alim. Masya Allah, hadisnya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dipajang dan pengingat kita semua. Dan untuk pemirsa di rumah dan juga jamaah yang ada di sini, mudah-mudahan tema kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita Amin, semua. Membuka amin, pikiran kita untuk pengobatan secara Islami Ya. yang tepat. Jangan sampai salah arah. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah dan semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. buat kita semua dan kita semua juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menyaksikan terus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi di Net TV menyebut berkah. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah
bi ahli